Ayo, what's up guys, welcome back in my YouTube channel Kiranayu Project. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya cara mengatasi live streaming yang jebol ya guys ya. Pasti ya semua dari kita yang menggunakan live streaming menggunakan handphone atau Android itu kebanyakan pasti ada yang pernah namanya jebol guys ya. Jebol itu atau tiba-tiba kita lagi asik-asik streaming dan mati, itu tidak enak sekali guys ya. Makanya dari itu saya akan membikinkan video buat kalian ya cara mengatasinya ya, karena gue juga mangkal guys ya, mangkal jengkel ya guys ya, lagi asik streaming tiba-tiba jebol ya kan, dan kita itu bingung gimana sih cara mau ngelanjutinnya itu ya. Apa kita mau bikin streaming baru lagi itu kan nggak worth it gitu loh ya, karena yo satu kali live streaming itu akan muncul notifikasi ke subscriber kita ataupun ya bagi subscriber kita pasti akan ada muncul notifikasi ya kalau kita lagi streaming. Dan untuk live yang kedua itu kemungkinan tidak akan ada muncul yang namanya notifikasi ya. Saya juga nggak tahu karena selama saya live streaming itu biasanya cuma satu kali streaming itu baru akan ada muncul notifikasi, dan untuk streaming kedua itu kadang enek kadang ya ora ono gitu ya, atau tidak ada ya, ataupun ada itu agak terlambat dan lama biasanya masuk notifikasinya. Oke, maka dari itu kita akan di sini akan memberikan caranya ya agar tidak itu apa namanya, tidak jebol lah. Jebol pun bisa dilanjutkan lagi gitu loh ya. Pasti kemarin juga ada yang bertanya di tempat saya itu, di live streaming saya ada yang tanya, "Bang, kok sampean bisa live streaming sampai 5 jam, 4 jam, 6 jam bahkan sampai 8 jam tapi kok nggak jebol-jebol padahal sampean pakai Android kan?" Iya, saya menggunakan dua Android HP ya guys ya. Belum lama-lama sih ya, baru-barusan aja. Jadi pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu di sini kalau sampean pengguna aplikasi live streaming Omlet Arcade ataupun Streamlab dan lain sebagainya ya. Tapi yang lain-lain itu saya belum pernah coba. Coba kalian pakai ya Omlet Arcade ini ataupun kamera V-Lab ataupun Streamlab ya. Jadi saya menggunakan tiga metode itu untuk melakukan live streaming ke YouTube ya guys ya. Ke Facebook juga saya pernah lakukan ya guys ya. Jadi yang belum itu ke TikTok ya. Nanti kita akan coba. Di sini kalau kalian pengguna aplikasi Omlet Arcade ya, Omlet Arcade seperti ini guys ya. Nah, ini adalah aplikasi Omlet Arcade. Jadi bagi kalian yang pengguna aplikasi Omlet Arcade dan kalian sering mengalami jebol, itu dikarenakan kemungkinan satu HP kalian itu panas dan nggak kuat. Kemudian selanjutnya dari konten kalian itu kemungkinan apa terembus ataupun terindikasi pelanggaran dari pihak-pihak kayak YouTube, kayak Facebook dan lain sebagainya. Itu mungkin ya ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak seharusnya kalian lakukan, bukan kalian lakukan, sehingga dari pihak YouTube ataupun pihak aplikasinya menutup streaming kalian. Nah, itu ya. Itu adalah biasanya ya, karena yang setiap saya pernah alami itu kayak gitu. Kemudian kedua itu jaringan ya, jaringan juga bisa ya. Jadi kalau jaringan kalian tiba-tiba lemot parah, yaitu auto mati lah ya dia, atau buffering itu pasti. Dan kalau nggak tertolong lagi ya jebol itu loh ya. Nah, di sini kemudian kalian juga harus menyiapkan yang nama aplikasinya kamera V-Lab ya. Ntar dulu kita akan bahas di Omlet Arcade dulu ya. Nah, jika kalian tuh jebol ya di aplikasi Omlet Arcade, kalian tuh menanganinya dengan aplikasi Streamlab ya. Jadi kalian tuh harus menangani dengan aplikasi Streamlab. Nah, jadi kan kalau di aplikasi Streamlab itu ya, di aplikasi Streamlab itu kan bisa aktif event, kemudian ada tiga metode ya sebelum kita melakukan live streaming, kemudian update coming event, kemudian bikin streaming baru. Nah, itu lah ya. Jadi kita itu sebelum live streaming semuanya kita ngeliat YouTube, terus kita pencet naik lagi, itu kemungkinan akan muncul nanti saya kasih ya, karena HP saya itu cuma dua, yang satu buat nge-record gambar dan yang satu buat nge-record layar. Jadi nanti akan saya tunjukkan ya dari Streamlab-nya ya. Nanti kan yang Streamlab itu kan di HP yang satunya, bukan di HP yang ini ya guys ya. Jadi ya nanti saya akan tunjukkan. Jadi kalian aja langsung pergi ke Go ya, ke Go Live itu ya, di aplikasi Streamlab-nya. Kemudian kalian tekan mau live kemana, misalkan ya ke YouTube. Kemudian kalian pencet next. Nah, di sini kita bisa lihat ada tiga ya, ada tiga event yang ada, ataupun kita suruh memilih tiga.
Itu aktif event atau update event ataupun yang new event ya. Jadi itu artinya adalah melanjutkan streaming yang awal, yang pertama ini adalah melanjutkan streaming yang awal. Kemudian kita yang nomor dua ini itu adalah setelah sebelum kita streaming itu biasanya kita men-setting dulu kan ya di aplikasi Chrome itu buat streamingnya. Nah itu saya setting dulu. Setelah kita setting di aplikasi Chrome, nah Chrome seperti ini, kemudian kita langsung pergi ke Streamlabs-nya, kita buka. Nah, kalian pencet yang nomor 2. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah untuk yang baru ya, baru maksudnya kalian baru mau live gitu ya, tidak ada tidak ada yang lagi live ataupun kita belum setting-setting di YouTube-nya. Nah, itu yang ketiga ya. Oke, jadi kalau kalian situ sedang live, misalkan di aplikasi Omlet Arcade-nya jebol, kalian tuh bingung mau melanjutkan, padahal ya di YouTube kalian itu masih berjalan streamingnya gitu loh ya. Nah kalian kan otomatis harus mematikan dulu kemudian kalian live ulang. Nah itu jangan kayak gitu guys ya. Itu kalau yang punya subscriber banyak itu biasanya dia tuh nggak akan muncul notifikasi lagi gitu loh ya. Jadi kalian tuh mengatasinya dengan cara mudah banget. Kalian ya pakai Streamlabs itu dan kalian tekan yang ini guys ya, aktif event ini guys ya. Nah kalian tekan kemudian langsung naik. Kita ya suruh ngetik judul lagi nggak apa-apa, ketik-ketik aja basing lah, yang penting ya sesuai dengan live streaming kita, kemudian kita tekan go. Nah itu akan otomatis ya, dia itu akan otomatis melanjutkan streaming kita gitu loh ya. Nah itulah bagusnya kalian tuh makanya harus punya dua aplikasi buat live streaming ya. Jadi itu ini real ya, ini pengalaman saya selama beberapa udah banyak lah saya live streamingnya. Kalau kalian nggak percaya silahkan kalian telusuri aja itu di beranda channel saya, banyak yang streaming saya yang sedikit-sedikit ya. Itulah ya awal-awal saya tuh tahu bagaimana cara mengatasinya jebol. Oke, di sini kita akan bahas untuk aplikasi yang berikutnya ya. Ya, yang pertama kan udah selesai ya, clear lah ya cara mengatasi kalau kalian itu sering jebol itu kan pasti ya gemes mangkal gitu loh ya. Wis listrik malah jebol labnya gitu kan. Nah, di sini adalah aplikasi kamera Philips. Nah, ini adalah aplikasi belum lama sih ya saya tahunya aplikasi kamera Philips ini, dan aplikasi itu keren banget, Cok. Serius. Ini aplikasi itu keren banget, bisa live streaming, munculin notif-notif yang kayak orang di Facebook ataupun di YouTube itu yang munculin emot-emot yang lagi nge-like ataupun yang lagi nge-share ataupun yang lagi nge-give itu bisa ya di aplikasi kamera Philips ini ya. Cuman ya ini loh ya, ini yang bikin saya sih bingung sih, masih dari sekarang tuh masih bingung cara mengatasi. Kalau bagi kalian yang sudah monetisasi ini pasti bingung. Kenapa kalau kita sedang live di aplikasi kamera Philips ini ya, itu dapat dolar kuning loh guys. Serius guys. Aku juga bingung sih ya. Karena di aplikasi kamera Philips ini kan kalau kalian kan gini-gini ya. Sebenarnya sih bisa ya. Kita setting-setting dulu di aplikasi Chrome-nya, kemudian kita tempelkan di kostum RTMP ini ya. Tapi saya itu udah pernah coba dan selalu gagal ya. Nggak tahu kenapa sih. Tapi nanti saya akan coba-coba lagi ya di kostum RTM template-nya ini. Nah, kalau kalian langsung start begini ya, kalau langsung begini, nah dia itu akan otomatis muncul di sini tanda kayak logo live-nya ini, dan kalian tekan aja nanti akan muncul seperti ini, halaman web tidak tersedia karena saya tidak menghidupkan data ya. Nah, kalian tuh enaknya di sini tuh gini loh guys ya. Jadi kalian tuh ini belum live loh ya ini ya. Jadi kalian kalau mau sebelum live kan mau setting dulu toh. Nah, kalian tekan aja yang privasi ini. Nah, kalian privasi itu nanti di sana tuh akan muncul gambar kayak broadcast lagi live streaming kayak orang-orang layar-layar itu loh guys ya. Jadi kayak layar-layar sebelum live streaming itu kan ada tuh. Nah, itu kemudian kita kalau mau munculin live facecam-nya tinggal tekan yang kamera. Wes muncul facecam tuh. Facecam-nya juga bisa dibesarin, bisa kecilin ya. Nah, kemudian ini untuk mengaturkan heningnya itu suara ya, suara kita. Kemudian untuk audio ini adalah kualitas audionya ya. Jadi kualitas audionya itu akan muncul seperti ini. Nah, ya. Jadi kita bisa atur-atur dan setting gitu guys ya. Oke, kalau kalian memunculkan seperti tadi kita klik aja di sini. Nah, kemudian kalian juga bisa pengaturan-pengaturan di sini ya. Oke. Kita tekan yang pengaturan ini. Nah, dia itu akan muncul seperti ini ya. Ini adalah pengaturan-pengaturan sebelum kalian melakukan live streaming ya, guys ya. Nah, oke. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih detail ya cara menggunakan kamera Philips ini ya, guys ya, di part yang selanjutnya. Habis ini nanti saya akan bikinin kamera Philips ini ya, guys ya. Dan dia juga bisa munculkan teks ya. Nah, munculkan teksnya seperti ini, guys ya. Nah, kalian aduh ini belum live soalnya ya. Kalau belum live tuh ya dia tuh sulit ya mengetahui cara. Di sini tuh nanti ada kotak-kotak ya.
ada kotak-kotak untuk pesan-pesannya itu. Nah, nanti kita bahaslah yang lebih lanjut lagi itu ya, yang untuk aplikasi kamera Philips ya. Nah, kalau di aplikasi ini ya, kalian tuh kan otomatis kalau lagi live dan jebol itu akan muncul tulisan seperti ini kembali ya. Nah, kalau kalian tuh lagi live di sini tuh ada tulisan yang go ini ya, kalian tuh ada tulisan stop. Nah, itu berarti kalian tuh dalam kondisi live. Nah, ya. Tapi kalau kalian jebol, nah, dia itu akan otomatis seperti ini lagi gitu loh, go lagi. Nah, kalian tinggal pencet go, itu wis langsung gitu loh. Inilah enak aplikasinya ini. Tapi sayangnya, guys ya, ini aplikasi tuh terkena dolar kuning. Itu loh. Gak tau lah aku kayak mana. Makanya aku tuh pusing guys ya. Udah live yang nonton 500-an tapi kok dapat dolarnya cuma 0,1 dolar. Aduh guys, sedih kita. Sedangkan kita sudah mengeluarkan banyak kuota dan data ya. Iya, sekali live itu nggak habis 5 sampai 10 giga loh guys. Bayangkan aja. Coba dapat 0,1 dolar. Aduh, rek. Sakit hati kita, rek. Sumpah. Makanya tuh masih mengembangkan kamera Philips ini ya, bagaimana tuh caranya agar nggak terkena dolar kuning, atau kita langsung langsung saja ke publik, atau kita langsung pribadi atau private atau pribadi ya. Makanya itu nanti kita akan bahas lagi tentang kamera Philips ini dan cara live-nya, cara live menggunakan aplikasi kamera Philips ya. Nah, oke. Jadi sekian dulu ya, karena ini udah terlalu panjang ya, maklum lah ya, nggak saya potong-potong agar kalian tuh paham, bagi kalian yang sering live streaming jebol gitu guys ya. Nah, kita tuh berbagi pengalaman agar kalian tuh ya nggak pusing lagi kalau jebol gitu lah guys ya. Nah, saya juga mangkal kalau jebol guys. Oke, jika ada yang mau bertanya silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya bikinkan videonya dan saya jawab dan akan kasih saya love ya guys ya. Oke, bagi kalian yang mau bantu like ya silahkan di like, bantu share silahkan, yang mau bantu subscribe ya silahkan, monggo gitu ya guys ya. Yang penting saya itu sudah menyampaikan apa yang sudah saya pernah lakukan itu kalau jebol gitu guys ya. Jadi ya seperti itulah caranya guys ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau video ini terlalu panjang karena aku ya ingin ya mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saya ya. Kalau kita mengalami jebol ya kayak gitu lah. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa kalian bantu share dan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih, see you next, bye bye.